أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأميين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. إن الله فرض faraida. Kita mulai. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah farada. Faradu itu berarti aujaba, alzama, mewajibkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, Pak, kepada kita ini berupa faraidah. Ya, faridah. Faridah itu artinya kewajiban. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang fardu yang diwajibkan Allah untuk kita. Fardu artinya kewajiban. Fardu itu ada dua, Pak, ya. Ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Nah, kalau fardu ain artinya itu wajib atas setiap individu. Jadi ada kewajiban yang itu melekat kepada personal, kepada individu. Si A, si B, si C. Dan kewajiban ini melekat kepada diri seseorang, tidak kati hubungannya dengan orang lain. Jadi kalau ini tidak dikerjakan oleh orang tersebut, maka orang itu berdosa. Walaupun mungkin orang sedunia ini tidak mengerjakannya. Karena kewajiban ini melekat kepada diri pribadi. Setiap kita ini punya fardu ain. Contoh misalnya sholat 5 waktu, makanya disebut dengan sholat fardu. Ini fardu ain, Pak, tidak bisa diwakilkan. Ayo kita sholat, ayo kuwakil ke sama kowe, ada aja itu. Ngapa kau tidak puasa? Lah kuwakil ke sama anak aku, tidak baca. Kenapa? Karena kewajiban itu ain, dia melekat kepada setiap individu. Jadi tidak bisa diwakilkan. Ya, diantaranya selain sholat adalah 4 rukun Islam yang sudah sama-sama kita ketahui. Puasa, zakat, dan seterusnya. Ini namanya fardu ain, wajib personal. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, yang fardu itu adalah namanya fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah itu adalah kewajiban kolektif. Jadi maksudnya adalah ini kalau sudah dilakukan oleh hukumnya wajib, fardu hukumnya. Tapi kalau sudah dikerjakan oleh satu orang saja, maka kewajiban itu gugur untuk yang lain. Artinya orang lain yang tidak mengerjakan itu tidak berdosa karena sudah diambil oleh satu orang. Ini yang kita contohkan yang paling gampang itu adalah sholat jenazah, disebut dengan fardu kifayah. Jadi, Pak, kalau ada orang meninggal, kalau ada jenazah, dak kate si kok pun yang ngurus jenazah itu, maka berdosa semua. Tapi kalau sudah ada minimal orang sikok, maka itu sudah mencukupi, sudah kifayah, sudah cukup. Ya. Nah, adapun yang lain walaupun kifayah nak bantu ya apa-apa, bagus. Karena banyak fadilah yang mendukung hal tersebut. Misalkan kata Rasulullah, siapa yang menyolatkan jenazah, dia mendapatkan qiratain, mendapatkan 2 qirat. 2 qirat itu satu bukit seperti gunung Uhud. Ya. Nah, banyak orang kita nih, Pak, kalau ada jenazah, dia di antara 4 itu, Pak, fardu kifayah itu 4 kan, kalau soal jenazah kan. 1, memandikan. Pastikan memandikan, jangan mandi dewek jenazahnya itu, memandikan. Yang kedua, menyolat, mengkafani. Yang ketiga, yang keempat, menguburkan. Yang paling senang dipelai wong yang mana? Ngubur kan, ngantar ke kuburan kan. Ngapo? Serunya itu kan, ngeng nutup jalan kan.
Padahal yang banyak dalilnya itu, yang afdoliyah sekali itu adalah menyolatkan. Dapat pahala galo itu tuh, dapat ngantar ke kuburan dapat pahala. Tapi kan kalau memandikan memang lebih utama keluarga. Ya dah, kalau tidak kate baru boleh orang lain, yang itu pun sejenis. Yang kedua, wong ini tidak nyenyes, tidak merepet kemana-mana kan. Yang kedua, yang mengkafani juga sama, lebih afdal adalah keluarga karena aurat di situ. Tapi kalau menyolatkan, ini di dalam masjid cuma 2 saf, di luar rame. Ini salah, walaupun hukumnya fardu kifayah. Ini galak memudah-mudahkan fardu kifayah, Bapak Ibu. Ya. Nah, selain itu, yang fardu kifayah itu selain dari jenazah, misalnya belajar ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh orang, itu hukumnya wajib, Pak. Misal contoh, belajar ilmu pengobatan, hukumnya wajib, tetapi wajib kifayah, bukan ain. Wong yang belajar ilmu pengobatan itu disebut dokter kan? Bukan berarti kita nih wajib jadi dokter galau, bukan. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang belajar ilmu pengobatan, siapa nak nyembuhi wong sakit? Makanya kalau lah ada wong 10, sikok baiklah belajar ilmu pengobatan, sudah gugur tuh fardunya tadi, kewajibannya. Tapi kalau tak katek galau, berdosa, Pak. Itu namanya fardu kifayah. Ya. Kata wong Jawa fardu kifayah, ya dah, fardu kifayah. Nah, ini Pak, kata Rasulullah, Allah telah memfardukan yang fardu-fardu. Fardu itu terbagi 2. Tapi sayangnya Bapak Ibu, banyak di antara kaum muslimin ini terkait dengan yang fardu, baik yang fardu ain atau fardu kifayah, mereka itu sering tidak peduli, ya, sepele, mengabaikan. Makanya kata Nabi, fala tudayyi'uha, jangan pernah sekali-sekali kamu meninggalkan yang fardu itu, walaupun fardu kifayah. Ambek peluangnya tuh di situ. Kalau pacak ambek, ya. Nah, fardu kifayah ini adalah rata-rata amalan-amalan sunnah yang kalau sudah diambil alih oleh orang lain. Tapi kan siapa yang tidak galak sunnah, Pak? Ya tak? Siapa yang tidak mau hal-hal yang bersifat sunnah? Ya. Tapi galak kebalikan juga uang nih, Pak. Yang sunnah diutama ke, tapi yang wajib ditinggal ke. Misalkan contoh, bangun tengah malam, sholat tahajud. Bagus tak sholat tahajud? Bagus. Sholat sunnah, nafilatan, itu tambahan. Dah berapa rakaat dia misalnya, Pak? 12 rakaat umpamanya. Atau nambah lagi lah 20 rakaat, 1 witir. Habis itu ketiduran. Subuhnya terbangun jam 10. Semangat dengan yang sunnah, tapi kemudian meremehkan, tidak berjaga-jaga dengan yang wajib. Antara sunnah dengan yang wajib ini tidak boleh kita kotak-kotak ke, Pak. Dua-duanya penting. Tapi secara aulawiyat yang lebih kita utamakan itu adalah yang wajib. Apa fungsi amalan sunnah? Untuk nambel, nutupi amalan-amalan wajib yang mungkin dirasa kurang sempurna. Makanya Bapak Ibu, ada salah satu pendapat, tapi minoritas nih dari kalangan para ulama. Misalnya ada orang, Pak, seumur hidup dia tuh tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat tuh berdosa kan? Tapi kemudian di usia 45 tahun dia ini bertobat, sholatlah dia. Pertanyaannya, cak mana sholat dia yang dulu? Cak mana membayarnya? Nah, memang ulama beda pendapat. Yang ingin saya jelaskan adalah, ada, Pak, pendapat minoritas dari para ulama. Ya kodonya tidak mesti digawi ke, kata dia, tidak usah nak sholat seperti itu. Banyak ibadah sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu menutupi sholat wajib yang pernah ditinggalkan. Itu pendapat minoritas. Artinya maksud saya, saking hebatnya amalan-amalan sunnah itu. Jadi jangan pernah kita sepelekan. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini yang pertama. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan yang fardu. Maka pesan Nabi, fala tudayyi'uha, jangan tinggal ke yang fardu itu. Ya.
Karena yang fardu ini menjadi amalan inti dari seluruh aktivitas amalan kita. Wallahu alam bissawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.